Halo, selamat bergabung kembali di podcast saya, Amalia Sustikarini. Saat ini melalui sambungan Zoom, saya telah terhubung dengan Dr. Fakihudin Abdul Qodir di Cirebon. Dr. Fakihudin Abdul Qodir atau biasa dipanggil Kang Fakih adalah cendekiawan Muslim, pengajar di IAIN Syekh Nurjati dan ISIF Cirebon. Salah seorang pendiri Fahmina Institute yang berfokus pada kajian gender, demokrasi, dan pluralisme dalam perspektif Islam. Kang Fakih adalah penulis jumlah buku seperti Qiraah Mubadalah, Sunnah Monogami, dan editor fikih perempuan. Beliau juga pendiri Mubadalah.id, sebuah portal Islam mengenai keadilan relasi laki-laki dan perempuan. Kang Fakih menyelesaikan pendidikan pesantren di Darul Tauhid Arjawi Nangun Cirebon, menempuh studi S1 di Universitas Damaskus Syria, S2 di International Islamic University Malaysia, dan S3 di UGM Yogyakarta. Selain mengajar, juga dipercaya memegang jabatan Sekretaris Nasional Alimat Gerakan untuk Keadilan Keluarga Muslim Indonesia, salah satu Ketua Yayasan Fahmina Cirebon, dan juga pengurus Pusat Lembaga Kemaslahatan Keluarga atau LKK PBNU. Masih di bulan Zulhijjah yang lekat dengan perayaan Idul Adha dan ibadah haji, saya akan berbincang-bincang dengan Kang Fakih tentang posisi Siti Hajar dan Sarah dalam peristiwa kurban dan haji dari perspektif relasi gender dan keluarga dalam Islam. Pentingnya pembangunan narasi alternatif dalam membangun keadilan dan kesetaraan gender dalam Islam, serta bagaimana cara untuk meningkatkan jumlah serta peran laki-laki yang berorientasi pada pembangunan kajian Islam yang ramah gender. Mari simak perbincangan saya dengan Dr. Fakihudin Abdul Qodir berikut ini. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, senang sekali bisa mengundang Kang Fakih dan bisa mengundang seorang cendekiawan Muslim dari kota kelahiran, dari kota kelahiran saya, senang banget nih Kang. Gimana seluruh teman-teman di Cirebon, sehat ya Kang ya? Alhamdulillah sehat semua teman-teman ya. Oke, Cirebon juga kelihatannya cukup terkontrol sih Kang ya, walaupun kemarin ada beberapa kasus juga di klaster Sunyaragi atau apa yang pernah saya baca ya, tapi so far kelihatannya cukup bisa tidak terlalu parah ya kasusnya ya Kang ya? Kalau kasus iya nggak terlalu parah ya, saya nggak tahu apakah karena kurangnya tes atau gimana, kasusnya sedikit sekali, tapi tentu saja masih tetap harus waspada besar ya. Betul. Tapi problemnya kan problem protokol kesehatan di masyarakat tidak begitu banyak diperhatikan. Iya. Ya kami juga di sini di Australia juga harus waspada lagi nih Kang, karena kelihatannya ada second wave ya di Melbourne. Sementara kalau saya di Sydney juga karena perbatasan gitu dengan negara bagian Victoria, jadi kita harus siap-siap juga nih. Oke, sebelumnya ini masih bulan Zulhijjah nih Kang ya, kita minggu lalu merayakan Idul Adha dalam situasi yang berbeda ya, karena ya kita mengalami situasi keprihatinan akibat terjadinya wabah COVID-19 ini. Nah, di sini saya ingin sekali mengajak Kang Fakih berbincang-bincang tentang perspektif gender dalam perayaan ibadah haji dan kurban ini, Kang. Saya sebetulnya punya pertanyaan ini juga sudah beberapa tahun yang lalu ya, karena setiap kita merayakan Idul Adha dan perayaan haji, itu narasi yang selalu mengemuka adalah tentang Nabi Ibrahim dan Ismail. Bagaimana Nabi Ibrahim berhasil mendidik seorang anak yang sangat baik dan sangat takwa seperti Ismail yang rela untuk berkurban gitu Kang ya. Nah terus tapi saya sebagai perempuan, sebagai ibu, saya suka mikir, loh ibunya gimana gitu ya. Kok ibunya itu kan juga pasti turut andil dalam membesarkan seorang Ismail yang menjadi anak yang sangat baik, berbakti dan takwa kepada Allah gitu loh. Tapi kenapa porsi Siti Hajar di sini kok kayaknya kecil? Memang disebut Kang ya, ada disebut pasti, tidak dihiraukan lah. Tapi porsinya sangat sedikit. Dan juga untuk misalnya ritual ibadah haji, kita juga mengenal kisah terjadinya sa'i ya, di mana Siti Hajar berlari dari kecil dari Sofa ke Marwah untuk bisa mendapatkan air bagi bayi Ismail yang kehausan. Nah, kemudian saya berpikir lagi, wah luar biasa pengorbanannya ya. Dan Siti Hajar saat itu kan sedang sendirian.
Jadi semacam seperti single mother gitu saat itu. Karena single parent karena Nabi Ibrahim saat itu sedang tidak bersama beliau gitu ya. Nah, saya senang melihat beberapa tahun terakhir ini narasi tentang pentingnya juga bagaimana melihat porsi perempuan dalam Idul Adha dan ritual atau ibadah haji ini, yaitu Siti Hajar dan Sarah itu mulai disuarakan, Kang ya, dalam perspektif gender dan kesetaraan dalam Islam ini. Nah, bagaimana Kang Fakih melihat ini, Kang? Bagaimana peran Siti Hajar dan Sarah atau secara umum sebetulnya adalah peran perempuan gitu ya dalam peristiwa kurban dan haji ini dari perspektif relasi gender dan keluarga dalam Islam? Ya, beragama itu kan pada dasarnya adalah suatu berefleksi ya. Refleksi seorang terhadap ajaran, nilai, teks, dan sejarah masa lalu. Dan dalam hal berefleksi itu penting sekali kita untuk melihat apa yang disebut oleh Nabi sebagai ad-dinu an-nasihah. Beragama itu bagaimana kita mencari kebenaran, mencari kebaikan, dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi karena itu kita harus terus berefleksi, mencari sisi-sisi lain yang bisa jadi dulu belum dibicarakan, dulu belum banyak direfleksikan, padahal itu nyata dalam kehidupan dan ada, baik dalam teks maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi misalnya contoh yang disebutkan soal sa'i tadi, itu kan di faktanya ada, di sejarahnya ada, dan jelas sekali terekam dalam berbagai teks. Cuma sayangnya kurang banyak dinarasikan oleh kita, sehingga ada sisi kehidupan perempuan dalam hal ini Siti Hajar yang jarang disebutkan, jarang diberi porsi, itu oleh kita, oleh narasi kita saat ini, sehingga kita refleksinya itu menurut saya kurang, itu baru separuh dalam hal ini laki-laki. Sementara refleksi tentang perempuan, perannya, kiprah, dan juga yang dilakukan dalam kehidupan, baik dalam kehidupan Siti Hajar maupun dalam kehidupan kita sehari-hari, ini kan nyata dilakukan. Betul. Nah, seringkali kita lalu lupa merefleksikan ini, padahal nyata ada dan harus diapresiasi, diberikan peran, difasilitasi. Nah, karena itu penting sekali kita memiliki kesadaran yang reflektif tadi, kesadaran yang mengakui bahwa kita belum memberikan narasi, belum banyak memberikan peran atau pengakuan apresiasi yang cukup. Karena soal refleksi kita sesungguhnya bukan soal teks itu sendiri, karena teksnya ada, misalnya contoh tadi. Jadi kita lebih banyak membicarakan soal Nabi Ibrahim yang sholat dan Nabi Ismail yang membangun Ka'bah misalnya. Padahal ada salah satu rukun haji yang itu jelas-jelas napaktilasnya Siti Hajar. Kalau direfleksikan, diceritakan, dinarasikan, maka tentu keberagaman kita akan lebih utuh karena ada peran laki-laki, ada peran perempuan, dan kedua belah pihak itu sesungguhnya membangun peradaban yang sama. Sekalipun dalam hal-hal yang mungkin belum dicatat, misalnya mengasuh anak, itu kan hal pembangunan peradaban juga, membesarkan. Betul. Kita tahu Siti Hajar membesarkan Ismail itu sendirian, dan tentu saja tidak hanya soal makan, minum, dan membesarkan secara fisik. Dan saya pikir secara psikis, religius, dan moral juga, karakter juga adalah saat itu betul-betul Siti Hajar sendirian. Nah, jika ini direfleksikan lebih baik, maka keberagaman kita akan lebih utuh, akan lebih empatik dan simpati terhadap peran-peran perempuan yang terkadang dilupakan oleh kita. Kita tahu misalnya salah satu contoh kecil ya dalam ayat Al-Quran yang jelas-jelas menyebutkan bahwa wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, yang harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Lalu yang disebutkan secara khusus perannya oleh Allah itu justru perempuan, wa hamluhu wa fisoluhu itu. Mengandung, lalu menyapi, menyusui, mendidik, dan lain-lain, itu justru disebutkan oleh Al-Quran ketika Quran bilang, kamu berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karena ibumu sudah bla 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 bla. Nah, sudah dibilang ibumu berperan pun, nyatanya yang kita ingat tetap aja peran bapak yang mencari nafkah, asumsinya ya. Lalu membesarkan, kalau kita tahu yang membesarkan anak biasanya dalam kalangan tradisional juga itu kan ibu, tapi yang disebut lalu adalah bapak, sehingga ketika anak itu berhasil, bapaknya siapa?
Giliran anak itu nakal, ibunya kemana? Ini kan problem narasi sesungguhnya, bukan problem agama atau teks, karena Qur'annya jelas menyebutkan peran ibu, tapi kita tidak mengapresiasi, kita tidak memberikan fasilitas yang cukup kepada ibu agar sehat, agar bermartabat, agar memiliki energi yang cukup, ilmu yang cukup, dan sebagainya. Lalu karena itu kita tahu di banyak negara Muslim termasuk Indonesia, kesehatan ibu dan anak, dalam hal ini kematiannya sangat tinggi. Itu kan karena kurangnya narasi, kurangnya perhatian, kurangnya apresiasi, padahal pada saat yang sama padahal pekerjaannya menumpuk dan banyak. Dan itulah saya pikir yang harus kita refleksikan kembali kekurangan kita dalam menarasikan agama, merefleksikan sejarah, merefleksikan kisah, ya, merefleksikan itu bukan meluruskan fakta, karena fakta sudah terjadi masa lalu, tapi mengambil pelajaran dari. Jadi kepentingan kita, bagaimana kita bisa saling mengapresiasi seluruh peran-peran yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan, atau terutama perempuan, karena seringkali perannya ketika peran domestik tidak diakui, ketika peran publik disalahkan. Jadi serba salah dalam hal ini. Yang lalu menurut saya kita perlu belajar lebih banyak tentang beragama yang reflektif, empatik dan simpatik, ya. Itu kira-kira Mbak. Thank you Kang Fakih, tadi menarik ya, bagaimana kita perlu untuk belajar agama dengan lebih reflektif itu tadi ya kan, dan lebih empatik dan simpatik. Nah, menariknya juga posisi ibu ya, itu kan sebetulnya memang tinggi ya Kang di Al-Quran ya. Ada yang ibumu itu disebut 3 kali. Itu di hadis. Di hadis gitu ya. Tapi ya itu tadi dalam kenyataannya tapi masih banyak sekali yang harus diperbaiki gitu. Jadi antara kemudian penghormatan secara normatif di dalam kitab gitu, baik di dalam Quran maupun di dalam hadis, dengan kenyataan yang terjadi itu terasa ada gapnya gitu ya Kang ya. Jadi kalau saya menganggapnya, saya melihatnya sebagai sebuah romantisasi gitu loh. Romantisasi ibu itu harus dijunjung tinggi dengan segala perlakuan yang baik gitu. Tapi kemudian di kenyataannya di ruang-ruang publik tadi yang tadi Kang Fakih sebutkan gitu, ibu itu banyak sekali mengalami kontradiksi kan, menyeimbangkan antara peran domestik dan peran publik, yang itu tadi Kang Fakih juga bilang. Jadi sering disalahkan kan kalau salah satunya tidak bisa berjalan dengan baik, itu banyak sekali kesalahan yang ditimpakan ya. Dan iya, jadi tadi juga saya pikir sebetulnya Idul Adha mungkin momentum yang bagus ya misalnya gitu untuk lebih mengapresiasi single mother misalnya ya Kang Fakih ya, walaupun mungkin saat itu bukan totally single mother Siti Hajar ya, tapi saat itu dia sedang tidak bersama suaminya gitu kan, membesarkan anaknya sendiri. Jadi terima kasih sekali penjelasannya bahwa kita memang harus lebih mengembangkan keberagamaan yang reflektif, empatik dan simpatik ini tadi. Nah, saya penasaran Kang, kenapa narasi dominan gitu ya yang kemudian lebih menekankan pada peran Ibrahim dan Ismail, itu apakah kemudian karena penutur gitu ya, penutur narasinya ini kebanyakan laki-laki, jadi kemudian unsur patriarkisnya lebih kental? Ya, bisa jadi itu, tapi menurut saya lebih besar lagi adalah soal cara pandang atau budaya ya. Budaya di mana peran atau keberadaan perempuan itu tidak diakui sebagai, atau belum diakui sebagai manusia utuh yang punya perasaan, punya akal budi, punya intelektualitas, punya peran. Itu jarang diakui, lalu kemudian cara pandang kita lebih banyak menggunakan cara pandang peran, akal budi, intelektualitas laki-laki. Jadi cara pandang, refleksi misalnya begini, kita seringkali menerjemahkan ayat atau hadis, ini kan lebih banyak terjemahannya menggunakan terjemahan dari pengalaman-pengalaman laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan yang menerjemahkannya. Misalnya istilah akhlak mulia. Akhlak mulia lalu seringkali terjemahkannya adalah bagaimana berakhlak sesuai standarnya laki-laki, untuk dihormati, untuk diberi kesempatan, dan lain sebagainya. Ketika kita bilang misalnya juga belajar, kita tahu ayat Qur'annya umum, kita tahu hadisnya umum, bahwa belajar itu baik, bahkan belajar itu wajib.
Tapi begitu dalam praktek yang dimaksud wajib baik itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan dapur, sumur, kasur lagi kan. Jadi hampir semua keberagaman itu berada dalam ruang budaya yang apa namanya laki-laki lebih banyak diberikan peran dan apresiasi, sementara pada saat yang sama perempuan lebih banyak diberikan beban dan seringkali disalahkan dari sisi moral ya, dari sisi moral. Jadi budaya yang seperti inilah yang pada akhirnya teks apapun, agamanya sekalipun jelas, refleksi apapun, ibadah kan semuanya adalah untuk berefleksi. Jadi tegas-tegas Nabi mengatakan istausu bin nisai khairon, misalnya fa innahunna awanin indakum. Kita tahu hadis-hadis itu kan seringkali ketika bicara akhlak, itu kan bicara relasi dengan orang lain. Dan relasi orang lain berkali-kali Nabi mengatakan hati-hati dengan orang yang lemah. Hati-hati dengan orang yang dilemahkan, orang yang miskin. Tuhan ada di sana. Dan salah satu dicontohkan adalah perempuan. Perempuan kata Nabi, awanin indakum itu sering dijadikan seperti seperti tawanan. Karena seperti tawanan, maka kamu harus hati-hati betul agar jangan sampai dia tidak dimanusiakan. Itu berkali-kali wasiat itu, bahkan ketika haji wada diwasiatkan oleh laki-laki secara khusus harus berbuat baik, harus menjadi suami yang baik, bertanggung jawab. Contoh yang kecil aja misalnya, kita kan punya ayat yang paling dihafal, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini dihafal semua orang, laki-laki maupun perempuan. Tapi ayat lain yang mengatakan laki dan perempuan keduanya adalah wali, keduanya saling menolong, nggak ada yang hafal. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Laki dan perempuan satu sama lain adalah wali. Wali itu kalau artinya pemimpin, seperti kasus Ahok itu berarti bisa jadi memimpin satu sama lain. Minimal artinya saling menolong, adalah bermitra dengan kemampuan kapasitasnya masing-masing. Tapi ayat ini tidak mainstream dimanapun. Yang mainstream justru ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Tapi mainstreamnya, mari kita lihat, mainstreamnya juga mainstream pemahaman laki-laki. Misalnya, diartikan apapun, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, bahwa laki-laki adalah pemimpin, misalnya arti yang paling banyak. Pemimpin bagi perempuan. Lalu ketika pemimpin, justru bebannya diberikan kepada perempuan. Karena itu perempuan harus taat, harus melayani. No, ini kisahnya tentang laki-laki jadi pemimpin, kok perempuan yang justru harus. Kenapa kita tidak bilang karena laki-laki pemimpin bagi perempuan, maka laki-laki harus bertanggung jawab. Laki-laki harus menyediakan fasilitas. Laki-laki harus, ini kurang, tapi lebih kepada perempuan harus. Salah sedikit lalu perempuan. Sementara kalau laki-laki salah, tidak memberi nafkah, itu kayak biasa-biasa aja. Kasus Bang Toyib yang tidak pulang-pulang 3 kali puasa, 3 kali lebaran itu di mata masyarakat sepertinya kan biasa, nggak ada laknat, nggak ada masuk neraka, nggak dipanggil sama tuan adat. Tapi begitu perempuan salah sedikit, itu langsung laknat malaikat. Cemberut sedikit aja langsung surga menolak. Jadi narasi seperti ini menurut saya tidak berimbang. Itu yang saya sebut tidak mubadalah. Jadi keberagaman kita itu lebih banyak digunakan untuk menyalahkan perempuan, memberi tanggung jawab banyak kepada perempuan. Padahal bisa jadi teksnya nggak demikian, tetapi tafsir narasi yang dalam ruang budaya inilah yang lebih berat bebannya karena disuarakan oleh laki-laki dan perempuannya juga ikut menyuarakan. Jadi karena dalam ruang budaya ini, jadi mungkin salah satunya betul pemegang mic-nya, pemegang khutbahnya laki-laki. Tetapi ketika perempuan memegang pun, jika budayanya, cara pandangnya masih sama, ya sama saja. Jadi itu tadi mungkin dengan istilah internal misoginis itu, jadi perempuan pun ya terinternalisasi gitu kan, prinsip-prinsip misogininya gitu, walaupun dia perempuan, tapi kemudian dia seolah-olah mengafirmasi praktek-praktek patriarki dan misogini itu tadi. Oke, terima kasih Kang penjelasan. Saya ingat ya, dalam satu perbincangan waktu itu saya pernah main ke kantor Fahmina nih, Kang Fakih menekankan pentingnya pembangunan narasi alternatif ya. Jadi bukan melulu counter argumen, tapi narasi alternatif. Saya mengagumi kerja-kerja Kang Fakih gitu ya. Bagaimana Kang Fakih mengelola pembangunan narasi alternatif ini dengan dengan elegan gitu kalau menurut saya ya. Seperti yang Kang Fakih lakukan dengan penerbitan buku Sunnah Monogami. Nah di sini Kang Fakih nggak pakai kata-kata misalnya
jangan berpoligami gitu kan, atau poligami itu membawa mudarat gitu ya. Tapi Kakak Fakih justru menekankan bahwa oke lah ada narasi tentang bahwa poligami sunnah, tapi monogami juga ternyata sunnah juga dong gitu, sunnah juga. Jadi kenapa kita tidak melakukannya? Dan saya pikir itu pengemasan yang sangat baik gitu ya dalam situasi ya kita sekarang kan keterbelahan kita nih tajam banget ya Kang Fakih ya. Jadi cara mengelola narasi pun penting di sini. Nah, gimana Kang Fakih menjelaskan tentang pentingnya pembangunan narasi alternatif ini di tengah situasi keberagaman kita, Kang, terutama ya di kalangan kita umat Islam? Ya sebenarnya begini ya, saya berangkat dari pengalaman ya. Jadi ketika kita counter narasi, maka kita sebenarnya sedang melayani orang yang kelompok atau orang yang sesungguhnya mungkin tidak perlu banyak karena justru masyarakat banyak yang dia sedang mengalami anggaplah gegar budaya atau gegar narasi. Jadi misalnya kasus sunnah monogami tadi, itu kan yang banyak adalah orang-orang yang lagi sedang monogami, merasa senang monogami, yakin monogami, tapi nggak punya narasi karena dihadapkan pada narasi bahwa poligami ibadah, poligami sunnah, lalu dia bingung, saya monogami lu gimana? Kalau poligami yang sunnah lu saya salah dong gitu loh. Banyak perempuan lalu bilang, iya poligami itu baik tapi jangan saya gitu loh. Nah, banyak perempuan yang bilang seperti itu kan kesannya lalu dalam Islam itu poligami yang dasar, poligami yang sunnah, poligami yang baik, poligami yang ibadah. Padahal sebagian besar narasi yang ada dalam fikih maupun tafsir itu justru monogami. Jadi poligami itu sangat istilahnya sangat pengecualian dan dalam konteks yang sangat darurat dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita baca narasi tafsir itu hampir semuanya isinya kritik terhadap poligami, bukan menganjurkan poligami. Menganjurkan baru sekarang. Jadi tadi bukannya soal poligami monogami ya. Dalam soal-soal lain juga misalnya kita terlalu banyak mengkritik yang justru maksudnya ingin menyadarkan sebelah kelompok yang punya narasi itu, padahal bisa jadi mereka tidak merasakan sadar dengan itu. Nah, kelompok besar mayoritasnya ini yang justru goyah itu malah nggak ada yang melayani karena terlalu banyak counternya. Nah, saya lebih banyak hidup sama orang-orang seperti ini yang justru bagaimana saya ingin menjadi orang baik, bagaimana saya menjadi laki-laki yang ingin di domestik, mana dalilnya, mana hadisnya gitu loh. Jadi lebih banyak kerja-kerja yang justru di masyarakat dilakukan, dirasakan, tetapi tidak ada narasinya atau kurang narasinya gitu. Itu yang mungkin kurang ya. Misalnya ada istilah izin suami, lalu muncullah kritik besar, apa izin suami, ngapain izin besar sekali. Padahal banyak istri merasa apa salahnya izin suami gitu, kira-kira begitu. Lalu saya bilang, saya kasih narasinya izin suami baik, izin istri juga baik. Jadi karena itu bagaimana suami izin ke istri izin ke suami. Apa arti izin? Memberitahu. Kenapa memberitahu itu penting? Karena ketika terjadi sesuatu di jalan, di perjalanan, kamu pergi, istri suami tahu kan mudah ketika menjadikan penyelesaian. Nah itu berbeda dengan counter narasi yang itu misoginis, itu macam-macam lah, yang akhirnya malah kontraproduktif karena tidak dipahami utuh substansinya, di sana nggak diterima, di masyarakatnya apalagi tambah susah untuk dipahami. Jadi lebih ke situ. Ketika saya bilang sunnah monogami, sesungguhnya saya mengkritik poligami, praktek-praktek poligami dalam kenyataannya itu beresiko. Jadi dalam bahasa Al-Quran lebih tepat menurut saya poligami itu adalah perkawinan yang beresiko. Karena beresiko maka lebih baik tidak dilakukan. Nah sehingga orang yang monogami itu harusnya bangga itu sebagai pernikahan yang dasar dalam Islam. Apalagi bisa membahagiakan, bisa adil. Tentu isu utamanya bukan monogami dan poligami dalam pernikahan, isu utamanya adalah keadilan, kebaikan, kemaslahatan, dan kebahagiaan. Dan saya kira tidak ada orang yang memungkiri ketika saya ngomong bahwa pernikahan monogami lebih saling membahagiakan dibanding perkawinan poligami. Jadi ini lebih mudah, lebih banyak melayani masyarakat secara umum ya, mayoritas dalam tanda kutip yang sesungguhnya berada di tengah antara anggaplah kiri dan kanan yang sering berdebat narasi ini. Itu yang tidak ada orang yang melayani menurut saya, banyak hal-hal isu itu.
Oke, iya dan mungkin sebetulnya, kelompok ini yang tadi Kang Fakih sebutkan itu jumlahnya juga besar ya Kang, tapi karena mereka nggak ribut kan, nggak noisy gitu loh, jadi Ya, kurang kedengeran ya, gitu ya. Dan betul, ya betul. apa, terima kasih sekali atas, inisiatif Kang Fakih dan teman-teman lain ya di, Fahmina dan organisasi lain untuk menaruh perhatian lebih pada kelompok ini gitu, sehingga kemudian, Hmm. diharapkan narasi alternatif ini juga kemudian bisa apa ya, bisa menjadi mungkin narasi dominan ya, tapi tidak kemudian otoritatif, mungkin seperti itu ya. Kemudian menjadi satu narasi kuat yang menjadi juga diperhitungkan gitu tanpa harus menimbulkan konflik ribut gitu, perdebatan panjang antar kelompok gitu ya Kang ya. Tapi so far gimana penerimaan dari narasi alternatif ini Kang? Ya, secara umum sih kalau misalnya masuk dalam masyarakat-masyarakat pesantren misalnya, lalu masyarakat-masyarakat umum yang memahami apa ya moral atau memahami pesan utama dari Islam itu sebagai akhlak dan rahmatan lil alamin, dia terima. Paling problemnya adalah ketika masuk dalam dunia tafsir. Karena seringkali kan beberapa orang minta mana ayat, mana hadis. Lalu ketika tafsirnya itu dianggap agak jauh dari literal, baru terjadi sedikit perbedaan, tapi tidak sampai resistensi karena saya tarik pada pesan utama akhlak Islam itu sendiri bahwa misalnya contoh hadis-hadis yang bicara tentang istri harus bersyukur kepada suami, misalnya. Lalu saya tanya bersyukur baik atau tidak? Baik. Kalau baik kenapa nggak suami juga bersyukur? Itu aja. Dengan cara itu mereka tidak bisa menolak. Oh, itu baik kok. Apalagi ketakurannya kan la in syakartum la azidannakum. Ini perintah untuk siapa? Kan untuk laki dan perempuan. Kenapa kamu ceramahnya hanya kepada perempuan untuk bersyukur? Kapan laki-laki tidak bersyukur gitu? Nah, dengan cara seperti itu mengajak pada esensi agama yang berbuat baik, relasi yang baik, senyum dan lain-lain, itu secara umum saya kira diterima. Paling kalau dikait-kaitkan misalnya sama feminisme, sama gender baru. Tapi saya bilang ke mereka, Anda boleh menolak apapun, silahkan. Kalau nggak setuju sama feminisme, sama gender, silahkan. Tapi setuju nggak bahwa ini baik? Setuju nggak bahwa akhlak itu perlu? Kalau setuju ya sudah, kita di sini aja ngomongnya. Ngapain kamu bawa-bawa gender? Tapi kamu kan aktivis gender katanya. Ya itu urusan lain, tapi saya kan berbicara tentang substansi yang kita sepakati. Tapi kalau ngomongnya di umum yang tidak begitu peduli sama istilah gender, feminisme, dan lain-lain, ketika saya berbicara substansi berbuat baik antara laki dan perempuan, memberi peran, mengapresiasi, dan lain-lain, bekerja misalnya kan saya tanya, bekerja itu baik nggak sih? Baik. Loh kenapa harus ada pertanyaan, boleh nggak perempuan bekerja? Kalau itu baik. Ya karena dia harus izin sama suami. Oke, kenapa dia harus izin sama suami? Kan? Lalu saya balik lagi, kalau begitu suami baik nggak izin? Baik. Ya gitulah kira-kira cara saya masuk ke mereka ya, termasuk kepada laki-laki. Memang kalau nanti ditarik ke dalil, kalau dianya tahu, kadang-kadang kalau paham dengan logika yang saya pakai, mudah menerima. Tapi kalau dianya saklek-saklekannya, nggak bisa, nggak ada teksnya, nggak jelas, gitu-gitu kadang-kadang. Tapi karena saya mencoba masuk kepada substansi, esensi, dan akhlak yang saya pikir bisa diterima oleh siapapun, relatif lebih mudah. Asal tidak membawa istilah-istilah yang mungkin resisten ya. Masih penuh perdebatan dan banyak resistensi. Ya, tadi menarik poinnya ya Kang ya. Jadi bagaimana kita berusaha menemukan common ground kali ya. Itu tadi akhlak itu kan sesuatu hal yang pasti diterima lah oleh seluruh kalangan Islam kan ya. Dan persepsi kita terhadap akhlak yang baik itu kan hampir sama. Ya hampir semua sama lah gitu. Jadi kemudian ya Kang Fakih berusaha masuk lewat common ground ini ya Kang ya. Nah, terus selanjutnya gini nih Kang, saya kan sering tuh ya mengkomunikasikan beberapa pemikiran Kang Fakih ataupun narasi alternatif lain gitu tentang Islam di grup-grup lah gitu ya. Terus sambutan mereka baik gitu, tapi pasti selalu akan ada komentar seperti ini. Ya percuma kalau yang ngomong cewek gitu ya, percuma kalau yang ngomong perempuan kurang oke gitu, harusnya yang ngomong kayak gini yang laki-lakinya dong gitu kan. Jadi kemudian ada kebutuhan asosiasi gitu kan. Jadi kemudian kedekatan gender itu penting gitu. Jadi pada saat kemudian misalnya sunnah monogami ini dikampanyekan oleh sesama laki-laki, itu lebih kena gitu loh oleh laki-laki lain, oleh laki-laki yang lainnya gitu kan. Nah,
masalah ini kan yang kayak Kang Fakih belum banyak nih. Insya Allah jumlahnya berkembang. Saya senang sekali melihat rekan-rekan di Fahmina, kemudian juga di ISIF ya, Cirebon punya sebuah institusi pendidikan tinggi yang berusaha menginstitusionalisasikan pemikiran gender. Itu luar biasa, saya bangga banget sama Cirebon, Kang. Itu upaya-upayanya sudah nyata dan sangat saya apresiasi. Tapi harus kita akui kan jumlahnya masih sedikit ya, Kang ya. Ya. Nah, gimana nih caranya untuk meningkatkan ya secara kuantitas gitu jumlah ataupun kesadaran gitu, atau secara kualitatif gitu ya, membangun kesadaran gendernya di kalangan laki-laki, dan sebetulnya ada peran perempuan nggak nih Kang untuk itu? Ya, kalau dibilang sedikit atau banyak sebenarnya relatif ya, dalam arti begini, kalau membandingkan dengan masa lalu, misalnya 5-10 tahun yang lalu, ya bisa dikatakan banyak. Iya. Cuma kadang-kadang kan begini, kita itu lebih senang melihat kekurangan, lebih senang melihat persoalan, problem, sehingga inisiatif yang sudah ada kurang banyak diapresiasi. Jadi kadang di antara teman-teman gerakan itu ada laki-laki yang sudah maju 3 langkah misalnya, tapi juga dibully, dia mundur lagi, nggak diapresiasi. Mungkin juga hal yang sama terjadi pada perempuan, bisa jadi ya. Jadi kalau misalnya pada sisi jumlah, kalau kita bilang, saya sama Mbak Nur Rofiah, saya kira kenal Mbak Nur Rofiah ya, dan teman-teman yang lain itu telah paling tidak di kalangan Kementerian Agama, itu telah melatih lebih dari 1.500 orang laki-laki hal seperti ini. Nah, soal berhasil apa tidak memang relatif juga, tapi setidaknya mereka sudah memulai punya grup, punya kegiatan, punya ceramah yang berbeda dari kemarin. Berbeda. Misalnya berbeda itu ketika dia melakukan khutbah pernikahan, dia sudah mulai memanggil laki dan perempuan untuk saling menghormati. Kalau dulu kan khutbahnya perempuan harus sekarang udah berubah. Lalu mereka ada yang bikin fakta kesalingan, suruh tanda tangan suami dan istri bahwa ke depan tidak saling menyakiti, tidak melakukan kekerasan, KDRT tapi melakukan menghormati dan lain sebagainya. Ini inisiatif begini kan menurut saya harusnya ditangkap lalu dibesarkan, diceritakan. Tapi kadang-kadang kan ya ada orang mengatakan ya itu sebelum seberapa, itu cuma kertas, macam-macam kan, jadi nggak selesai-selesai. Jadi memang betul ya hidup ini penuh tantangan, tapi saya lebih suka dalam berdakwah maupun dalam gerakan itu, mari kita cari sesuatu yang sudah menjadi modal lalu kita besarkan. Bukan melihat problem lalu kita merasa sendirian, merasa tidak punya teman, merasa nggak siapa-siapa. Jadi perempuan misalnya, ketika sudah ada perempuan yang berbuat, apresiasi, jangan mesti nunggu laki-laki gitu loh. Kita harus saling mengapresiasi. Kadang-kadang kan yang ngomong begitu justru orang yang sedang menghormati perempuan, tapi dia memerlukan laki-laki. Dalam itu kan lucu sesungguhnya. Tapi oke lah, di satu sisi juga ada laki-laki, tetapi kadang-kadang ada juga omongan sebaliknya. Kok laki-laki melulu yang ngomong? Kadang-kadang juga begitu. Jadi menurut saya sih tidak harus selalu dipinggirkan atau tidak diapresiasi, tapi apapun peran yang sudah ada, siapapun yang melakukan, mari kita ceritakan, mari kita besarkan, mari kita cari teman, berjejaring, adanya laki-laki kita hormati laki-laki, adanya perempuan kita hormati perempuan, kita gerak bersama, insya Allah dengan begitu akan lebih mudah. Tidak selalu melihat kekurangannya, lalu kita merasa belum ada orang, merasa belum ada siapa-siapa. Padahal yang bergerak menurut saya sudah banyak. Kalau bicara pesantren misalnya, ada pesantren di Cirebon, ada di Jawa Timur, ada itu yang dilihat. Lalu mari kita besarkan agar samping kiri, samping kanannya juga lebih besar ya. Jadi ketika misalnya saya sebagai laki-laki melihat baru ada laki-laki, ya harus saya dukung. Nah, tentu saja lalu saya minta agar istrinya, agar anaknya, adiknya juga terlibat. Karena kalau belum apa sudah ngomong, kok kamu terus, kok laki terus, dia akan mundur nantinya. Padahal dia sudah mulai maju untuk ikut terlibat dan lain sebagainya. Begitupun hal yang sama misalnya perempuan ya. Kalau bicara isu entah laki-laki, terlibatan laki-laki, atau tadi soal kok perempuan terus gitu. Menurut saya jangan pakai kok. Tapi alhamdulillah sudah ada. Apa yang kurang nih? Siapa yang belum? Kalau laki-laki siapa yang harus diundang gitu? Siapa yang harus? Jadi sehingga kita punya peta. Ketika kekurangan, oh ini orangnya. Ini orangnya. Karena kalau ini semacam dalam psikologi kan semacam positive thinking lalu. Karena kalau
merasa kurang terus, kita akan sulit mencari berkembang daya pikirnya untuk mencari model-model, modal-modal dan jaringan yang sesungguhnya sudah mulai ada dan bisa dikatakan kalau mau diapresiasi semua itu sesungguhnya ya banyak. Tapi banyak itu tentu saja tidak bisa dibilang dengan level 100% gitu kan. Karena tidak akan ada perubahan ini dalam 100% dalam waktu cepat. Ribuan tahun loh patriarki ini, masa kita pengen 10 tahun selesai semua? Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi setiap yang ada harus diapresiasi dan didorong untuk maju kembali. Dan tentu saja yang belumnya bagaimana agar diusahakan itu terjadi. Jadi saya pikir itu kalau harus menyebut ya saya bisa menyebut laki-laki, kelompoknya, orangnya dan lain-lain yang sudah melakukan dan terlibat. Termasuk bicara monogami ini kalau mau dihitung sesungguhnya banyak. Cuma kadang-kadang kan problemnya adalah laki-laki ini itu sesungguhnya dia komitmen monogami, komitmen untuk tidak poligami, tapi dia tidak berani bersuara karena seringkali dalam tanda kutip dibully. Sama aktivis, ada peer pressure. Nah, sama aktivis gendernya itu. Karena mintanya laki-laki seperti itu harus persis seperti saya, yang all out gitu loh. Ya kan nggak bisa begitu. Nah, laki-laki yang merasa begitu tuh banyak sekali, Mbak. Banyak sekali. Dia merasa beberapa kali dia juga bicara dalam konteks anggaplah kritik poligami monogami, tetapi oleh kitanya masih jarang diapresiasi karena pengen melihat orang itu all out. Padahal tidak ada perempuan yang all out juga tidak ada, antar perempuan juga masih berdebat satu sama lain. Dan padahal ya ketika untuk jalan yang lain, jalannya itu misalnya kalau kita masuk ke PBNU, masuk ke MUI, masuk ke Muhammadiyah, laki-laki itulah yang memberi jalan ke kita. Membuat kita jalan, membuat gerakan perempuan punya jalan untuk masuk ke Basul Masail, atau itu laki-laki yang seperti itu. Tapi sering kitanya merasa belum puas dengan laki-laki yang seperti itu gitu loh. Oke. Iya, terima kasih Kang, itu tadi sebetulnya sama-sama. Iya, tips gerakan sosial itu Kang ya. Gimana kita fokus pada modal yang ada untuk dibesarkan daripada kita merasa sendiri dan terus ada ketinggalan gitu ya. Tadi saya tertarik juga gini Kang, mungkin ada nggak sih peran strategis ibu untuk anak laki-lakinya gitu Kang, untuk menyebar luaskan juga nilai-nilai kesetaraan gender ini ya. Jadi saya pikir itu kan juga sesuatu yang diturunkan di keluarga kan. Apabila keluarga kemudian mengalami sebuah proses pembelajaran secara bersama-sama, ya taruhlah misalnya kita mungkin udah agak susah di generasi ini gitu ya untuk kemudian merubahnya secara drastis, tapi kita bisa menginvestasikan di generasi mendatang tentang pemikiran kesetaraan gender atau relasi gender yang lebih adil antara laki-laki dan perempuan dalam Islam gitu kali Kang ya. Faktor keluarga juga penting. Ya tentu saja faktor keluarga itu sangat penting sekali, dan apakah ibu atau ayah yang paling strategis ya tergantung kondisi keluarganya. Siapa yang paling dekat dengan anak-anak. Kalau dulu dalam konteks tradisional tentu ibu yang paling dekat. Kalau sekarang jika ayahnya sudah terlibat dalam pengasuhan, tentu ayah juga sangat strategis untuk ikut memberikan edukasi ya. Jadi saya dalam konteks atau dalam perspektif mubadalah yang lebih tepat adalah keluarga, bukan ibu, bukan ayah ya, tapi keluarga. Keluarga artinya kedua belah pihak. Tentu paling strategis siapa yang paling dekat, siapa yang paling cocok dalam mengkomunikasikan gagasan. Kadang-kadang kan ada seorang ibu dekat sama anak, tapi cara mendidiknya itu dengan cara-cara yang justru membuat anak lari karena misalnya terlalu sering marah atau apa gitu. Dalam hal itu mungkin tidak strategis dalam hal itu. Tapi tentu saja banyak perempuan yang karena sudah menerima pendidikan tertentu, mengikuti cara-cara parenting yang benar, yang tepat, dan punya waktu lebih banyak dengan anak-anaknya sangat strategis. Bagi saya misalnya kalimat al-ummu al-madrasah al-ula itu artinya bukan ibu. Kan sering diartikan ibu adalah sekolah pertama ya, untuk anak-anak. Madrasah pertama. Karena itu ibu harus berperan. Ibu harus, saya bilang tidak. Al-ummu itu artinya keluarga. Keluarga adalah madrasah pertama. Yang namanya keluarga ya semua, ayah, ibu, bahkan kakak, adik ikut terlibat. Bagaimana membuat sebuah
milieu pendidikan dalam keluarga, gitu, keluarga. Sehingga semua bertanggung jawab. Kalau ibu itu nantinya jika anak salah, ibu yang disalahkan. Itu. Walaupun maksudnya mari didik ibu agar punya pengetahuan. Sehingga anak menjadi baik karena ibunya baik. Tapi seringkali dinarasikannya tidak demikian. Dinarasikannya ya ketika salah, ibu yang dikejar-kejar. Kita tahu ada anak nakal, anak kena drug, anak macam-macam itu yang selalu disalahkan ibunya kemana. Sekarang ketahanan keluarga dalam perspektif pemerintah yang baru yang dikejar ibu. Ibu yang dikejar, ibu yang harus banyak mendidik anak. Ini salahnya ibu. Loh, anak-anak berdua kok yang salahkan cuma ibu. Padahal hadis jelas mengatakan fa'abawahu. Abawahu itu kan ayah dan ibu yang harusnya mendidik. Jadi itu karena itu menurut saya ya kembalikan anak itu kepada keluarga, dan keluarga artinya ayah dan ibu. Kedua belah pihak terlibat, tentu intensitasnya mungkin berbeda, kapasitasnya berbeda, tapi rasa tanggung jawabnya adalah bersama. Ketika bersama itu lalu misalnya ayah ya atau orang tua kayak saya ketika keluar dari rumah itu punya rasa tanggung jawab, sudah apa anak saya, sudah seperti apa, itu bisa telepon, bisa tanya. Tapi kalau dia tidak punya tanggung jawab, maka pergi seminggu nggak mau tahu. Pergi seminggu, pergi sehari, nggak mau tahu. Sementara kalau perempuan pergi sehari sudah ditanya, anakmu sama siapa? Siapa yang ngasih makan? Nah, seakan-akan anak itu hanya punya perempuan. Padahal harusnya kalau ditanya, tanya keduanya. Laki-laki juga bisa ditanya atau saling bertanya. Minimal, anakmu bagaimana? Sudah sebesar apa? Kalau pengen, tapi kalau ke laki tidak, harusnya ke perempuan juga tidak. Kalau dianggap itu privasi misalnya. Jangan ke perempuan dituntut terus sehingga dia merasa punya beban moral tinggi, sementara laki-laki seperti nggak punya beban sama sekali. Nah ini yang tidak mubadalah, karena keluarga lalu sepertinya menjadi tanggung jawab satu orang, dari berat sekali terutama pada masa COVID, lalu perempuan menjadi stres, kekerasan pun menimpa lebih banyak. Betul itu tadi kontekstual sekali dikaitkan dengan COVID-19. Juga tadi Kang Fakih sudah singgung sedikit ya tentang rancangan undang-undang ketahanan keluarga itu. Jadi rasanya kita benar-benar harus mencermati nih Kang. Ya kita kalaupun tidak ditolak, tapi kita perlu banyak sekali melakukan revisi terhadap pasal-pasalnya gitu ya, dan harus memerlukan kerjasama dari berbagai pihak untuk bagaimana kita bisa mengantisipasi perspektif kita terhadap rancangan undang-undang ini. Kang Fakih, tadi menarik sekali perbincangan kita dan saya banyak sekali mendapat pengetahuan baru dan beberapa tipsnya, yaitu tadi saya tertarik sekali bahwa Umi itu ya tidak diartikan secara literal ibu gitu ya sebagai madrasah pertama, tapi merupakan tanggung jawab bersama. Itu narasi yang agak kurang sepertinya. Mudah-mudahan saya bisa ikut membantu menyebarluaskan narasi ini Kang, karena itu salah satu ini salah satu hal populer biasa di khutbah pernikahan. Juga sebenarnya kalau tidak mau mengartikan ummu sebagai ibu, ya kan bisa diambil ayat ku anfusakum ahlikum naro. Itu kan laki-laki punya tanggung jawab. Tapi kadang-kadang tuh ini nggak dibawa, ini dibawa terus. Ayat yang ini nggak dibawa, yang untuk laki-laki nggak dibawa. Sementara untuk perempuan dibawa terus dalam berbagai ceramah. Itu kan padahal ada ayat, ada hadis yang meminta laki-laki untuk bertanggung jawab pada istri dan anak. Jadi memang kesetaraan itu harus terus diperjuangkan ya Kang ya, harus terus dinarasikan secara itu terus-menerus, tapi juga dengan cara-cara yang tadi Kang Fakih bilang, mengedepankan narasi-narasi alternatif. Kita berfokus pada kelompoknya yang di tengah ini yang memang ingin sekali mendapat pengetahuan, ingin menjadi, tadi Kang Fakih bilang, ingin menjadi orang baik, ingin memupuk akhlak mulianya. Ini sebetulnya yang perlu banyak perhatian dari kita gitu Kang ya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Kang Fakih di tengah kesibukannya. Terus semangat mempromosikan relasi kesetaraan gender ini Kang. Salam untuk teman-teman di IAIN, di ISIF dan juga di Fahmina. Terima kasih, salam untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian perbincangan saya dengan Dr. Fakihudin Abdul Qodir tentang posisi Siti Hajar dan Sarah dalam peristiwa kurban di bulan Dzulhijjah ini dari perspektif relasi gender dan keluarga dalam Islam, serta pentingnya narasi alternatif dalam membangun keadilan dan kesetaraan gender dalam Islam. Silakan subscribe channel ini untuk mendapatkan update tentang episode baru dan menarik lainnya. Terima kasih, salam sehat selalu.